Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Cornerstone Bandung for the opening ceremony of Swastamita 2024 Samanvaya Shadows of Heritage. Ya, jadi mungkin tadi udah disampaikan sekilas juga, kita memang ada karya mahasiswa gitu ya, ada karya mahasiswa dari Studio 7 dan karya tugas akhir gitu. Jadi tujuan acara Swastamita ini tujuannya itu untuk mengadakan acara kelulusan mahasiswa TA yang dimana partisipannya juga ada mahasiswa karya Studio 7 gitu. Dan tahun ini pun kita ikut melibatkan yang tadi sempat disampaikan, yaitu mahasiswa dari universitas yang ada di dalam negeri dan di luar negeri gitu. Itu karya-karyanya dipilih atau seperti apa? Kebetulan kalau Studio 7 sendiri itu ada mata kuliahnya di semester kelima. Jadi itu memang karyanya udah melewati proses asistensi dengan dosen gitu. Jadi karya yang ditampilkan pun memang karya yang memang sudah dipilih oleh dosen dan akhirnya kita jadikan busana gitu. Nah untuk TA sendiri itu sesuai dengan topik TA-nya masing-masing gitu. Kalau pilihan temanya kan Shadow Heritage, ditentukan sama siapa, terus latar belakang untuk memilih menentukan tema itu apa? Kalau untuk tema karya Studio 7 di semester 5 itu temanya saat itu heritage gitu. Jadi bebas mengambil unsur budaya atau warisan yang ada di Indonesia, lalu masing-masing mahasiswa mengembangkan sendiri mind map-nya seperti apa gitu. Lalu untuk pemilihan tema Swastamita setiap tahunnya itu memang berbeda gitu. Tahun ini kita membuat judul Shadows of Heritage dikarenakan memang karya yang dominan itu adalah karya yang berdasarkan heritage tadi. Jadi seolah-olah bayangan heritage itulah yang ditampilkan oleh mahasiswa pada saat fashion show. Jadi peserta makan waktu berapa lama?
Membuatnya ya Pak. Kalau 1 semester. Pembuatannya 1 semester. Jadi total peserta yang ikut dari tiap prodi berapa? Kalau dari internal sendiri, ke mahasiswa kita itu ada sekitar 150-an, bahkan sampai 160-an. Nah, itu kalau dari luar itu ada 26 karya tekstil dan produk gitu yang partisipasi di pameran kita dan fashion show ini. Nanti hasil-hasil karya mereka dibawa kemana? Nah, sebenarnya dengan ini salah satu tujuan juga dari terselenggaranya acara ini ya Pak ya. Jadi untuk mempublikasikan hasil karya mahasiswa, selain dari hasil kuliah, di tugas akhir, ini buat menyampaikan kalau misalkan ini teman-teman ini punya portofolio kayak gini. Dan mereka biasanya punya brand sendiri, bisa bikin brand sendiri atau bahkan itu jadi portofolio mereka ketika apply mereka untuk bekerja atau bikin brand gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa prospek yang mahasiswa tuh udah punya line bisnisnya lah istilahnya. Misalnya inovasi dari jurusan-jurusan apa yang menonjol di Kita di swasta kita. Jadi kalau misalkan dari program studi itu banyak karya-karya yang mengambil wastra Nusantara gitu ya. Yang memang kalau kita lihat ataupun teknik-teknik tekstil tradisi gitu ya. Kalau misalkan pada umumnya kan memang ya seperti itu para pengrajin-pengrajin biasa, tapi dengan teman-teman mahasiswa itu mereka bisa meng-up gitu ya karya-karya tekstil ini dengan bentuk-bentuk baru, sentuhan modern yang lebih kontemporer gitu. Jadi tren-tren terbaru dari fashion pun ini diaplikasiin nih perancangan busana mereka gitu. Gak cuma yang biasa umumnya pada karya biasa aja gitu. Barangkali secara umum ini value-nya heritage di skala industri tekstil atau manufaktur nasional untuk trennya seperti apa gitu, barangkali ada pengamatan. Nah, kalau trennya sekarang semakin meningkat sebenarnya, terutama buat market luar. Karena salah satu sektor aircraft terbesar itu si fashion dan tekstil. Itu yang memang jadi potensi market gitu ya, terutama buat anak-anak nih yang punya brand, yang punya karya produk fashion dan tekstil itu buat bikin karya ini lebih go public gitu ya dan dikomersialisasikan gitu ya. Seperti itu. Terus sekarang yang event saat ini adalah selaras dengan tujuan untuk mengaitkan dengan industri. Betul. Selain itu juga sebenarnya kalau misalkan di program kegiatan ini di running sama mahasiswa. Dan itu sebenarnya jadi bagian program Kemdikbud itu yang namanya Kampus Merdeka. Nah, mahasiswa tuh implementasiin pengalaman-pengalamannya di luar kampus untuk bikin satu kegiatan-kegiatan yang memang nantinya punya bekal mereka selain akademik gitu. Jadi experience-nya, pengalamannya itu langsung ketika mereka bikin acara kayak gini. Gimana ngeluarin karyanya, ngemajang karyanya, bahkan sampai nanti mereka mempublikasikan dan mengkomersialisasikan. Persiapan mereka untuk bekerja. Betul seperti itu. Nama aku Leoni Bening Adenina, karya aku di sini berjudul Dadar Sasak. Ya, halo, nama aku Sakila Saka Alvira, karya aku di sini berjudul Sartika. Halo, nama aku Syifa Rahma, karya aku berjudul Nona Ria. Halo, nama aku Astrala Julieta dan karyaku berjudul Nonaria. Jadi kami semua di sini adalah mahasiswa Telkom University semester 7. Untuk desain kami sendiri berupa desain tim, yaitu desain Nonaria yang mengusung tema Betawi dan dari warna-warna yang vibrant. Karya kami mengusung tema Disconstructed Fashion, jadi kami menggunakan banyak eksplorasi yang hasil akhirnya itu banyak yang unfinished dan bertekstur gitu. Untuk karya saya sendiri yang berjudul Sartika ini terinspirasi dari perempuan Baduy yang dikombinasi dengan perempuan pekerja di ibu kota. Jadi untuk desainnya sendiri itu terlihat casual, namun tetap terlihat feminim look. Nah, untuk desain aku sendiri itu terinspirasi dari Lombok,
tempat tinggal aku, dan Dadaro Sasak itu artinya remaja dari Pulau Sasak. Di embellishmentnya itu adalah motif-motif dari kepulauan yang ada di Lombok. Kalau dari kami sendiri, karena kami tim, jadi kami kayak apa ya, misalkan salah satu dari kami itu selalu menanyakan pendapat teman-teman kami dulu, apakah ini cocok dimasukkan ke dalam mood board atau apakah ini cocok dimasukkan ke dalam desain. Itu ada salah satunya keputusan dari kami begitu. Kalau dari kami tuh kendalanya paling menyatukan ide, apalagi kita kan 3 kepala, jadi harus ada satu ide, nah itu harus didiskusikan terus. Kadang terlalu banyak ide juga gitu, jadi agak pusing. Kalau untuk karya saya sendiri yang berjudul Sartika tadi, kebetulan karya saya ini sudah pernah ditampilkan di event fashion show tahun lalu ya, bernama Spotlight Jakarta. Jadi selama pengerjaan ini saya tidak menghabiskan 1 semester, saya hanya sekitar 2 mingguan, 3 mingguan untuk mengejar karya tersebut karena itu nanti ditampilkan di acara fashion show tersebut. Nah, untuk karya saya, karena di Lombok, Nusa Tenggara Barat itu masih kaya banget akan adat istiadatnya, jadi kesusahannya itu mungkin lebih memilih motif-motifnya gitu. Karena kayak misalnya ada motif pulaunya, terus ada motif cacing-cacingnya. Di sana tuh ada namanya bau nyale. Jadi di situ termasuk salah satu adat istiadat di Lombok yang masih sangat amat kental di daerah kita.